Babe dulu, Babe. Kok bisa ya rakyat kita beras itu kan ibaratnya sudah jadi bahan utama kebutuhan pokok kita, tapi kemudian ada yang palsu. Sebelum sampai ke beras plastik ya, saya ingin bicara dulu tentang argumentasi yang juga dikeluarkan oleh Bank Indonesia bahwa bangkrutnya ekonomi Indonesia karena Amerika kuat, gitu kan? Jadi ini tidak bisa main salah-salahkan, ya kan? Bahwa kita nggak salah, harus akui bahwa pemerintah yang sekarang ini tidak capable. Kalau dia dikasih panjang waktu 6 bulan lagi, hari ini kita makan beras plastik, bulan depan kita makan beras beling. Jadi Itu mah udah lumping. Jadi sebaiknya jatuh aja Pak Jokowi. ya jatuh juga konstitusional. Ya kan, jangan salah, jatuh juga konstitusional, bukan di luar konstitusi. Jadi karena itu menurut hemat saya, mengenai beras plastik ini adalah itu indikasi kejatuhan pemerintah. Karena saya mengalami menjelang kejatuhan Pak Karno juga ada beras plastik. Iya. Jadi itu waktu beras plastik bukan hal yang baru. Kita mengerti beras plastik itu waktu kampung saya gempar. Karena kan orang karena agak susah sayur mayur ya. Iya. Dia bikin nasi goreng, itu kan nggak bisa digoreng. Beras plastik. Itu kira-kira sekitar Februari Maret 65. Nah itu waktu kita akhirnya berpindah kepada nasi jagung. Iya. Saya nggak ngalahin Pak Ridwan. Umur ente berapa? 65 masih anak masih pitik. Masih pitik. Gimana saya, Be? Saya 17 tahun waktu itu. 6 Februari 65 Iya. itu masuk itu beras plastik. Iya. Kita masih memilih nasi jagung. Pertama adalah ada nyanyiannya dikarang oleh Oslan Hussein mengenai nasi jagung, ya kan? Yang kedua, Oslan Hussein nyanyi lagu nasi jagung itu ada. Nasi jagung betul. Ada nyanyiannya. Ada tahu. Lalu kita akhirnya lebih suka nasi jagung daripada beras plastik Ya. yang dikirim. Jadi beras plastik ini bukan satu isu yang sembarangan. Bukan isu yang sembarangan. Ini adalah indikasi pemerintahan akan jatuh. Kita bicara empirik. Sabar dulu. Ya. Ilmu politik itu tidak ada gunanya di Indonesia diajarkan. Karena ilmu politik di Indonesia, lihat pakar-pakar politik yang tukang survei itu kan pakar politik, tukang survei ya kan. Nggak ada gunanya karena politik di Indonesia itu empirik, bukan teoritis. Emang. Jadi kalau kita tidak punya kekuatan empirik, kita tidak bisa membaca politik Indonesia ke depan. Ini pemerintah jatuh dari beras plastik. Oke, tapi bisa dijadikan masukan. Tapi sebenarnya saya sedikit kecewa ya, Be. Kemudian bagaimana pada saat ini kemudian mencuat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait pemerintah, katanya harusnya rakyat dong yang teliti. Nah, sedih saya. Kok bisa gitu rakyat teliti untuk memilih beras? Orang pasar juga beli dari Iya. bukan impor, Tegulak lah ya, Iya. Tegulak. Dan Tegulak juga nggak tahu tuh beras dari mana datangnya. Ini kita nggak bisa, orang mengatakan itu dari Cina. Oke. Jadi oleh karena itu saya mengatakan yang paling bagus barang buatan Cina cuma korek kuping. Yang lainnya nggak bisa dipakai. Peniti juga peniti bagus. Peniti. Iya peniti, korek kuping, pastel, bakal konde. Cuma itu, lainnya nggak bisa. Jadi karena itu menurut hemat saya, kita nggak bisa dong. Itu putihnya sama, Iya. modelnya sama. Kami di kampung saya besar, sekampung heboh. Karena nggak bisa dibikin nasi goreng, dia begini. Kental kayak ongol-ongol. Oke. Kayak ongol-ongol, gimana ongol-ongol digoreng? Baik, Prof, bahas dulu dong, Prof. Ini pada saat beras plastik kemudian mencuat, tapi kemudian respon yang dilakukan oleh Menteri-Menteri Ekonomi ya masih biasa-biasa aja, nggak terlalu Ya, banyak yang bisa terobosan yang dilakukan. Iya, itu nggak sensitif, lagi-lagi cari kambing hitam lagi. Oke. Publik disalahkan. Publik yang mesti pinter-pinter pilih gitu kan, katanya begitu kan. Ya salahkan publik lagi gitu loh ya. Mesti kan pemerintah punya kewajiban mengusut gitu loh, mengusut dari mana datangnya beras plastik ini. Bisa diusut diusut kalau mau bisa gitu loh. Jangan kita dong disuruh usut kan kita. Pemerintah, saya bilang pemerintah. Usut. Masa masyarakat jangan Pemerintah mengusut. ini mandor kawat, kerja kendor, makan kuat. Baik, nah kalau misalnya kita melihat bagaimana kemudian, nah sebenarnya juga sempat dibahas gitu, selain juga mafia-mafia migas, ada juga mafia-mafia beras. Apakah memang kemudian mafia beras internasional juga ini juga menjadi salah satu faktor kemudian ini juga mungkin tidak juga di Dulu Indonesia? kan beras ini karena bahan kebutuhan pokok itu dalam kendali Bulog. Bulog mempunyai kewenangan yang penuh dulu itu. Dan waktu Bulog masih penuh, sekurang-kurangnya harga terkontrol, beras selalu ada, harga lebih murah dan gak ada kejadian-kejadian begini. Ya. Kemudian mafia-mafia itu menghancurkan Bulog.
Bulog sudah nggak bisa berperan lagi, kemudian dikerjain oleh para mafia. Mafia ini dapat dukungan juga dari internasional kan. Itu untuk ini di Indonesia dia akan jadi pasar bebas. Rakyat yang jadi korban bukan hanya harga mahal, sering dipermainkan, kemudian sekarang ada beras palsu dan busuk dan sebagainya. Nah ini mestinya peran Bulog itu diberi kewenangan penuh, jangan ragu-ragu. Ini karena takut. Terus terang aja, takutlah waktu itu sama IMF dan sebagainya itu. Supaya dikasihkan aja ke pasar. Nah pasar siapa? Paling beberapa orang, 5, 6, 7 orang yang pegang itu pasar. Orang-orang kuat kapitalis semuanya maunya cari untung ya kan. Jadi mesti karena barang pokok kembalikan ke Bulog. Yang rakyat menginginkan itu setuju. Tinggal ini diawasi yang benar, ditaati yang benar gitu loh Bulognya. Kalau ada apa-apa yang ditampar juga jelas. Kalau sekarang kan mafia barang nggak jelas. Tapi anehnya Bulog mengatakan kami nggak punya cukup anggaran Betul. untuk Ya, membeli. Mesti kan dibeli semua gitu kan? Kan dikasih anggaran ketika Bulog itu dikasih penugasannya itu Iya. untuk kontrol harga dan Iya. kontrol stok, Iya. pemerintah membackup Pemerintah penuh. mesti kasih anggaran, Caca berapapun Bulog butuhkan karena ini kan Iya. penting sekali beras gitu Tapi kan? karena memang ini Bulog sekarang jaga kayak perusahaan biasa saja, Iya. Perum kan, makanya ya kalah dengan para mafia yang namanya itu sekian perusahaan besar beras ini. Itu memang sengaja beras Bulog itu dikerdilkan perannya, modalnya dan sebagainya, supaya kejahatan-kejahatan ini bisa berlangsung, rakyat lagi yang jadi korban gitu. Baik. Nah, kalau sudah sampai kebutuhan pokok itu juga palsu, nah udah was-was tiap hari nih kita ini. Tapi kalau Mbak Fit tadi tentang beras plastik, Iya. kok saya menaruh harapan besar ini ya. Kenapa? Akan bermunculan banyak pabrik-pabrik ember plastik. Dari limbah-limbah beras plastik. Oh gitu ya. Gimana? Kesulitan ya. Saya jujur sebagai mantan presiden ya. Weh, Semalam saya bermimpi. Jadi intinya ketika kondisi ekonomi nggak bisa diatasi, ada 3 tokoh dari Amerika mau datang. Yang pertama adalah Batman. Dia datang membantu mengentaskan kemiskinan. Dia terkendala dengan mobil karena mobil dari Amerika diimpor, biaya pajak biaya masuknya tinggi kan, nggak bisa. Yang kedua Superman. Superman begitu masuk dia terkendala dengan undang-undang pornografi. Oh. Karena dia pakai celananya di luar. luar. Kan? Nggak boleh. Yang ketiga ada Catwoman, dia kalah sama kucing garong. Jadi intinya hanya kita lah yang bisa menyelesaikan, pemimpin kita, kira gitu Mbak Caca. Iya. Bukan kucing garong. Ya Bu Pirsa, kalau memang kebijakan perekonomian kita tadi sudah dibahas, beberapa memang diberi garis merah atau rapot merah. Kemudian mengapa pemerintahan Jokowi JK agak maju mundur untuk melakukan reshuffle kabinet khususnya untuk menteri-menteri ekonominya? Nanti kita akan bahas sesaat lagi, hanya di Respon. Harus reshuffle. Terutama tim ekonomi dan tim hukum. Copot satu-satu semua ya. Mau dirisapal sahabat beduk lohor juga nggak ada gunanya. Itu saya terus terang aja sengaja pergi ke Tanah Abang. Itu tidak seramai tahun yang lalu. Terasa betul sepi pada sedih gitu loh. Indonesia dalam darurat pangan dan energi. Utang dalam bentuk valuta asing itu 4.000 triliun. Hari ini kita makan beras plastik, bulan depan kita makan beras beling. Masa masyarakat Pemerintah ini mandor kawat, kerja kendor, makan kuat. harus reshuffle. Copot satu-satu semua ya. Mau dirisapal sahabat beduk lohor juga nggak ada gunanya. Mau bangun sekian, mau bangun sekian, mau bangun sekian. Itu mah bebas ngomong, mah nggak pakai meterai. Pak, mendingan beli baru aja deh Pak. Ini udah kagak bisa dibetulin. Banyak lembaga survei, khususnya untuk permasalahan ekonomi, memberikan kritisi terhadap kebijakan-kebijakan untuk khususnya perekonomian. Karena saat ini memang ekonomi kita juga tidak baik. Tapi kemudian kenapa saat ini pemerintahan Jokowi JK masih maju mundur untuk melakukan reshuffle kabinet? Iya kan di Memang nggak berani atau gimana nih, Prof? di kalangan pemerintah sendiri pendapatnya tidak sama, berbeda gitu loh. Ada yang mengatakan lebih cepat lebih baik itu Pak JK gitu ya. Tapi terakhir Pak Jokowi mengatakan iya, nanti kita lihat dulu gitu loh. Jadi saya kan Pak Jokowi juga kan dapat masukan dari pimpinan ketum-ketum itu kan, partai-partai politik kan. Ada yang mengatakan reshuffle tidak menjamin gitu loh. Jadi ya simpang siur. Kalau orang tanya saya mengatakan dengan tegas harus reshuffle. Jokowi harus reshuffle kabinetnya lebih cepat lebih baik. Makin lama makin babak belur ekonomi ini ya, makin hancur dan makin goyang posisi Presiden Jokowi. Harus yang di reshuffle semua orang sudah tahu, terutama tim ekonomi dan tim hukum. Copot satu-satu semua ya. Nah, kalau begini makin jelek. Mau ngarepin apa lagi ya. Jadi lewat forum ini kita mendesak Presiden Jokowi cepatlah. Oke lah, habis ini puasa setelah Lebaran
setelah Lebaran nggak ada maaf lagi. Walaupun teman saya Pak B. Ridwan mengatakan udah terlambat Pak Cipta, ini udah terlambat ya, udah nggak keburu lagi katanya. Enggak lah, reshuffle masih ada harapan Pak Ridwan gitu. Kalau nggak makin ambruk pemerintahan Jokowi. Percaya sama Cipta Lesmana. Percaya. Oke. Nah, kemudian yang menarik juga kita ini menjelang bulan puasa tapi publik agak sedikit lebih enak gitu hatinya karena kemudian Pertamina mengatakan nantilah kita Pertamax menaikkan setelah Lebaran katanya gitu. Iya, ada mereka mengendalikan harga yang dia kuasai sendiri aja nggak bisa. Iya. Apalagi nanti kemudian Iya kan, dia nggak sistemnya ada akan lewat pesaing Pertamina dalam saja. menentukan harga, ya kan, mau oktan 88, oktan 92, kan dia nggak ada pesaing. Mengendalikan itu aja dia nggak bisa. Jadi kuda yang dia tunggangin sendiri, milik dia sendiri, dia nggak bisa kendalikan aja, apalagi dia mengendalikan yang lain. Jadi ini persoalannya tidak kapabel. Mau diri sahabat beduk lohor juga nggak ada gunanya. Ini adalah sudah the whole system, the whole entitas dari di pemerintah udah hancur. Baik. Yang nggak bisa kita lihat ya, jangan kok 6 bulan udah disabal. Yingluck tuh nggak sempat berkantor. Mursi berapa bulan? Jadi nggak ada soal skala perubahan di dunia begitu cepat. Jangan kita kira perubahan politik di Indonesia faktor-faktor yang bermain cuma Indonesia kita sendiri, partai politik yang udah ngebat ya kan kepengen gantian jadi menteri. Bukan itu salah melihat Indonesia hanya dari kacamata Indonesia. Jadi menurut hemat saya ini nggak bakal lama ini barang. Jadi nggak ada gunanya di reshuffle. Oke, tapi kira-kira ini akan dilakukan nggak sih untuk pemerintahan Jokowi JK sendiri? Saya pikir karena dari sudut yang tadi sudah saya katakan beberapa item ya, misalnya kredit perbankan juga ada cenderungan menurun, APBN juga kelihatannya semakin seret semakin berat ya, laba-laba perusahaan, keuntungan perusahaan itu juga terutama di Go Public itu juga kemarin sudah diumumin menurun, kredit macet juga mempunyai kecenderungan menurun, cadangan devisa juga kecenderungannya akan menurun, paling tidak tidak bisa dinaikkan, tadi petani makin miskin dan sebagainya kan. Nah, kemudian menghadapi bulan puasa, itu saya terus terang aja sengaja pergi ke Tanah Abang. Kalau satu indikasi pasar besar gitu ya di Tanah Abang, itu tidak seramai tahun yang lalu, terasa betul sepi pada sedih gitu loh. Ya keadaannya buruk. Jadi feeling saya puasa tadinya diharapkan betul mungkin bisa sedikit mendongkrak. Namanya konsumsi kalau puasa itu kan naik menghadapi Lebaran. Tapi daya dongkraknya puasa dan Lebaran tahun ini mungkin juga ya hanya segitu-segitu aja. Habis itu akan balik terpuruk lagi. Makanya kalau tadi ada bilang standar Pur itu mengatakan akan lebih bagus segala macam, saya sih udah menduga itu udang di balik batunya karena ada tawaran kredit dari Bank Dunia lah, itu kaitannya ke situ aja yang 11 miliar itu kan. Yang kemudian dikritisi oleh para analis atau ekonom kita adalah bahwa kemudian kebijakan menteri-menteri ekonominya itu terlalu repot, lama untuk membahas permasalahan ekonomi makro, tapi yang mikro juga tertinggal gitu. Mesti turun semua nih, Menteri Perdagangan, Bulog semua gitu kan, betul-betul amankan. Sebab kalau harga makin tinggi, Mari Pengas itu kerjaannya turun ke pasar. operasi pasar. Diapain tuh pasar? Untuk menekan. Operasi pasar, Pak Cip. Menteri-menteri itu ke pasar cuma ngeliat-ngeliat terus tanya. Nah, itu dia. Ini Indonesia luas Bang Prof, dia mau bolak-balik tiap hari ke Iya. pasar kayak ibu-ibu belanja juga nggak ada Ini apa-apa. pencitraan lagi. Berapa 1 liter gitu kan? Itu, kan. saya pikir emang kurang kerjaan tuh pada. Yang sangat mengherankan pernyataan BIM minggu lalu yang dimuat oleh sebuah surat kabar Indonesia dalam darurat pangan dan energi. Oh iya. Itu jelas Iya. di sebuah koran pagi, ya kan? Iya. Itu kok nggak ada tanggapan. Kita akan bahas sesaat lagi, hanya di Respon. Utang dalam bentuk valuta asing itu sudah mendekati 4.000 triliun. Lah ini dia nendang bola juga kagak bisa. Ini menteri-menteri pada. Kalau kita umpamakan kepada sepak bola, di mana kita suruh bikin terobosan? Mau bangun di sekian, mau bangun di sekian. Itu mah bebas ngomong nggak pakai meterai. Pak, mendingan beli baru aja deh Pak. Ini udah kagak bisa dibetulin. Baik. Utang dalam bentuk valuta asing itu 4.000 triliun. Hari ini kita makan beras plastik, bulan depan kita makan beras beling. Masa masyarakatnya Pemerintah ini mandor kawat, kerja kendor, makan kuat. harus reshuffle. Copot satu-satu semua ya. Mau diri sahabat beduk lohor juga gak ada gunanya. Mau bangun di sekian, mau bangun di sekian. Itu mah bebas ngomong nggak pakai meterai. Pak, mendingan beli baru aja deh Pak. Ini udah kagak bisa dibetulin. Baik, pemirsa, salah melihat data-data yang kemudian dikeluarkan bahwa saat ini katanya ekonomi kita juga tidak buruk-buruk banget. Di ISG katanya tembus 5.300, rupiah menguat,
surplus neraca perdagangan juga katanya. Gimana sih itu Pak Gimana Fuad? bilang rupiah menguat? Sekarang gini ya, utang falas kita ini juga mulai harus diwaspadai. Utang dalam bentuk valuta asing itu sudah hampir 300 miliar US dollar atau kira-kira sudah mendekati 4.000 triliun, luar biasa. Nah, sehingga rasionya itu utang luar negeri ini yang falas ya kepada PDB sudah 33,5%. Padahal sejak masa reformasi kita udah pernah mencapai angka cuma 20-an. Sekarang udah 33,5%. Dan seluruhnya naik. Kemudian debt service ratio, yaitu rasio antara kewajiban-kewajiban kita dengan pemasukan dengan dari duit falas ekspor itu ya. Angka amannya itu 30%. Ini bagi orang-orang yang sok ngerti makro kan segala macam. Sekarang itu sudah 56%. 56%. Ya 56 Pak. Dianggap ini udah memang berat juga ya kan. Nah, rasio yang tadi itu, rasio utang yang 4.000 triliun dalam nilai rupiah atau 300 miliar US dollar itu 44,5%-nya pemerintah, 55,5%-nya itu swasta. Nah, dengan kondisi, saya tambahin lagi, tahun ini, tahun 2015, Bursa Efek Indonesia itu mentargetkan 32 perusahaan harus untuk jadi emiten, artinya perusahaan yang IPO, yang go public perusahaannya. Udah hari gini cuma 4. Jadi kira-kira nanti jangan paling nambah berapa biji lagi, jangan-jangan 4 atau kurang. Jadi kan banyak target-target yang nggak dicapai. Ya. Jadi kita itu harus pakai angka yang real. Kalau soal rencana pemerintah mau bangun sekian, mau bangun sekian, mau bangun sekian, itu mah bebas ngomong, mah nggak pakai metere. Bebas aja, nggak ada pajaknya orang ngomong kan. Jadi orang jangan terpukul antara yang direncanakan. Mau begini, mau bebas aja ngomong. Iya. Kalau Pak Jokowi minta Pak Fuad misalnya gitu kita nggak usah berandai-andai apa kita mau berbicara yang konkret-konkret itu siapapun juga yang menjalankan polisi-polisi cepat yang Ini cepat, iya. Pak Fuad bilang ini menteri-menteri supaya melakukan terobosan. Iya. Itu adalah istilah sepak bola. Zaman Belanda disebutnya doorgebrak. Betul maksudnya. Doorgebrak melakukan terobosan dari barikade pertahanan melawan. Doorgebrak dipanggilnya kan. Nah, itu dilakukan. Itu bisa dilakukan oleh pemain bola. Kalau kita umpamakan sepak bola. Lah ini dia nendang bola juga kagak bisa. Ini menteri-menteri pada. Kalau kita umpamakan pada sepak bola gimana kita suruh bikin terobosan? Menteri bisa bikin kebijakan dong. Iya, kebijakannya 6 bulan ini anjur-anjuran. Gimana? Ibaratnya ini pemerintah dari data-data yang diungkapkan oleh Pak Fuad Bawazir, itu kita umpamakan kepada Erluji, jam tangan, kita bawa ke bengkel di Pecenongan, dia bilang, wah Pak, mendingan beli baru aja deh Pak, ini udah kagak bisa dibetulin. Baik. Nah, Prof, apakah memang nunggu harus parah banget baru Presiden berani mereshuffle? Nah, kalau saya yakin setelah Lebaran reshuffle, Oke. saya yakin. Terutama ya menteri-menteri di kalau bidang terus-terusan begini Sampai ya menunggu reshuffle kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para menteri-menteri? Ya lempar anduk. Ya lempar anduk. Padahal semati. Lempar anduk KO. Aku khawatir gitu ya. Jadi pemerintah ini nanti bukan mengentaskan kemiskinan, tapi menetaskan kemiskinan. Tambah banyak. Kita berharap tidak seperti itu. Ini pengalaman saya dulu di tahun 2009. Saya ada 3 kandidat wakil presiden dulu Pak. Wih. Jadi saya dipasangkan dengan Pak Ihsanuddin, SBY dengan Ihsanuddin, saya nggak cocok. Saya berkata tidak gitu kan. Nah ini yang kedua yang saya agak harus berani ambil keputusan. Saya dipasangkan dengan Burani, akhirnya SBY berani. Tapi istri saya marah-marah, saya jadi pribadi yang nggak berani. Intinya adalah Pak Jokowi mesti pilih yang terbaik untuk kemajuan bangsa ini. Kira-kira gitu Mbak. Dalam sebuah negara, kestabilan perekonomian itu menjadi tolok ukur keberhasilan suatu negara. Saya Canisa mengakhiri respon pada malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.